Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hormati yang luar biasa, kita kedatangan tamu dari Kepala Lapas Pak Edi Nurhen, itu orang Jakarta. Insyaallah nanti akan bersinergi dengan Kementerian Agama. Kemudian Kepala BNKK Pak Tri Cahyono, yang juga alhamdulillah insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti bersama panjenengan semua. Yang terhormat Bapak Kepala KUA, insya Allah hadir semua. Pak Wadid, kecuali Pak Muslimin tadi izin sama Pak Haris telat, tapi kok saat ini Pak? Soalnya hari ini kita mau sinergikan semua program-program. Ya, mumpung penyuluh yang tidak hadir siapa, KUA yang tidak hadir siapa, yang tanpa izin. Mungkin Bapak Mas Hari rodo-rodo ingin saya wajah maju. Yang dua Pak Hamid ya, sama Pak Ali. 4 berarti tinggal 16 kita buat ya. Tak itu coba tadi kita buat. Pak Edi. Lengkap. Pak Edi tidak Edi. Lengkap. 15, 15 apa nak? Pak Edi tidak Edi. Pak Edi. Ya. Pak Edi. Aku jadi bujuni ya. Awas ya. Yang saya hormati penyuluh agama yang murni ada berapa Pak Bagus? 9. Hadir sudah ya. P3K P3K ada 14. Kemudian paknya sisa dari itu nanti ingin melihat absennya Pak Mukim, Ketua Utari. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan siang agak sore hari ini kita masih diberikan nikmat yang patut kita syukuri bersama, yaitu nikmat iman serta Islam, dan semoga senantiasa kita diberikan nikmat sehat jasmani rohani, kekuatan lahir batin, sehingga kita bisa mengemban amanah yang amat sangat mulia dan berat ini jika nanti kita kerjakan. Kalau tidak ya kan seperti itu. Makanya kita selalu berharap semoga kita senantiasa diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga nanti kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kasdimas beserta semua JFU yang ada, dan penyuluh agama juga Kepala KUA yang hari ini alhamdulillah meskipun saking semangatnya ya, katanya Pak Kasdimas kurang berapa hari Pak sudah disot-sot, coba bayangkan ya. Nah, ini menandakan semangat kita ini luar biasa, ingin berubah ya. Memang kemarin ya dari teman-teman penyuluh PAIF ya ingin mengadakan pembinaan bersama dengan kepala kantor yang baru. Mas ini lulus kenal kita. Tapi saya minta ojo ono urunan. Saya bilang seperti itu. Ya. Dan alhamdulillah ternyata bisa melaksanakan kegiatan melalui kegiatan keagamaan dari JIPA Dinas Islam. Makanya harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan ya aturan yang ada semacam itu. Jadi kita semuanya ini kita manfaatkan untuk kegiatan ya yang sifatnya koordinasi. Dan hari ini sudah kita mulai Bapak Ibu sekalian
Ya, ini adalah kerjasama yang luar biasa, Pak Kasih Dinas. Di awal MOU dengan Lapas, dengan BMKK, dan ternyata mereka sangat merindukan kehadiran panjenengan semua. Merasa enggak dengan dirindukan? Orang Andorra. Jadi kita harus menyadari, terutama para penyuluh, ya, penyuluh agama Islam sebagai garda terdepan untuk pembinaan masyarakat dalam bidang agama. Kita menyadari bahwasanya di Kementerian Agama itu, coba kita lihat, ada berapa seksi di Kementerian Agama. Selain kepala dan kasubag itu ada 6 seksi. Ya, kalau ini untuk penyuluh, terutama untuk penyuluh pahnya, penyuluh honorer, biar nanti tahu apa yang ada di dalam Kementerian Agama. Jangan sampai panjenengan menjadi penyuluh tetapi tidak tahu seksi-seksi yang ada di Kementerian Agama. Ya, jadi di samping hanya ada 8. Ya, 8 itu kalau kita kurangi kepala sama kasubag, berarti seksinya cuma ada 6. Dan seksi yang membidani terkait dengan keagamaan itu hanya ada 2 seksi, yaitu yang satu penyelenggara zakat wakaf, hanya ada 2 kursi di situ. Kemudian selebihnya adalah di Bimas Islam, tumpuk blek di situ, ya, terkait dengan penyuluh, terkait dengan pernikahan, terkait dengan produk halal, terkait dengan Ru'yatul Hilal, terkait dengan moderasi beragama, 12 spesialisasi. Ya, tusi penyuluh itu ada di penyelenggara Jawa dan seksi Bimas Islam. Seksi sekali. Sangat seksi sekali. Jadi kalau masyarakat membutuhkan panjenengan, itu adalah hal yang wajar. Dan pemerintah memberikan sesuatu yang lebih kepada penyuluh, itu memang panjenengan punya tanggung jawab seperti itu. Ya. Nah, penyuluh agama adalah seseorang yang diberi tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluhan pembangunan melalui bahasa agama kepada kelompok sasaran yang ada. Dan hari ini, ya, sudah kita perlihatkan baru 2 dinas, ya, belum yang lainnya. Kemarin itu dari dinas peternakan, pertanian peternakan. Karena makanya kita itu harus peka. Kemarin minta narasumber dari Kementerian Agama untuk menyadarkan kepada pedagang ikan asap yang di situ ketika Pak Bupati melihat ternyata ikan asapnya itu banyak pakai formalin yang berapa hari ketika ikan itu tidak tahan lama akhirnya akan kelihatan busuknya. Nah, terkait dengan masalah produk halal dan lain sebagainya, kira-kira arahnya kemana? Kementerian Agama. Ya. Jadi sebetulnya kalau panjenengan nanti mau dan harus mau, ya, ini nanti kita akan memetakan, ya, kita akan memetakan dari 12 tusi yang ada itu nanti harus jelas. Jadi ini, ya, karena dari 12 itu, yang pertama, ya, karena ini sesuai dengan SK Dirjen Bimas Islam nomor 504 terkait dengan pedoman penyuluh agama Islam. Ada 12 spesialis, ya, tugas penyuluh. Yang pertama bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran. Kita itu punya majelis taklim yang sudah ber-SKT dan yang mengeluarkan SKT adalah Kementerian Agama melalui seksi Bimas Islam. Ada 1000 lebih. Sasaran sudah jelas itu. Ya. Nah, nanti tolong yang mempunyai bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran
ya. Karena saya yakin panjenengan yang sudah diangkat menjadi penyuluh ini adalah SDM-nya luar biasa, tinggal dikembangkan. Nanti panjenengan yang mempunyai spesialisasi ini berarti panjenengan harus mengantongi paham di metode tilawah itu, metode ikro, metode at-tahdiyah dan lain sebagainya. Dan itu nanti tolong ya, panjenengan nanti mempunyai sasaran-sasaran di samping di majelis taklim, di sekolah, tidak hanya Brus saja yang di sekolah. Dari pemberantasan buta huruf Al-Quran di sekolah umum itu sekarang juga ada yang namanya BTI, baca tulis Al-Quran. Jadi itu nanti kita harus rakor Pak Mas Hari. Yang bagian nanti spesialisasi penyuluh di bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran itu nanti programnya apa? Kemudian dia gandeng siapa? Harus jelas sehingga tidak ada kata penyuluh tidak punya sasaran binaan. Kemudian bidang keluarga sakinah nanti saya harapkan Pak Anas, Pak Fuad, Pak Iswayo dan semuanya saja kita punya 1000 majelis taklim. Insya Allah nanti akan kita petakan sekiranya majelis taklim itu nanti bisa dibuat sekolah sakinah atau sekolah ibu. Di situ nanti kita masuki terkait dengan pendidikan parenting ya. Dan saya harapkan nanti tidak hanya yang sudah ada, sasaran dari kita punya Al-Dotul Atfal itu 230 lembaga. Itu nanti bisa ditambah karena saya melihat ibu-ibu yang menunggu itu belum diikat menjadi satu ikatan ya. Memang sudah diikat persatuan wali siswa. Tapi alangkah indahnya kalau itu nanti diikat menjadi majelis taklim, kemudian nanti diisi oleh teman-teman penyuluh terkait dengan masalah parenting. Daripada dia duduk tunggu, kemudian anaknya teman kebetulan ketika nunggu itu kadang-kadang masih merasani teman-temannya yang ada di situ. Jadi nanti kita bisa membuat sekolah ibu. Maka dia punya Aisyah ya. Nah, kemudian Brus, ya, kalau bisa setiap tahun kita membuat sakinah awal. Jadi nanti kita menilai, ya, perkawinan perak, perkawinan emas. Kita adakan setelah kita melaksanakan pembinaan. Nah, ini nanti siapa yang punya bidang keluarga sakinah itu siapa? Juga harus jelas. Ya, jadi punya spesialisasi. Kalau dokter mau jelas. Kemudian bidang pemberdayaan zakat. Ya. Kita, ya, yang pada akhirnya program itu nanti bisa merubah masyarakat yang di situ yang awalnya hanya sebagai mustahik akhirnya menjadi seorang rezeki. Bahasanya siap untuk membiayai kegiatan itu. Dan kita harapkan nanti kalau situ berhasil, jangan sampai ini muncul Pak Mas Hari. Di situ kita karena melihat kesemangatan yang ada di situ, kok kita dapat semangat lagi. Nah itu adalah nanti tugasnya penyuluh yang mempunyai spesialis bidang pemberdayaan zakat. Bagaimana bersama-sama bisa membangun di situ bersama dengan penyuluh yang lain yang mempunyai spesialisasi yang lain juga. Ya, untuk membangun sebuah kampung itu betul-betul bisa berubah. Ya. Kemudian nanti bisa beralih di kecamatan mana. Kalau kemarin Pak Iswayo menyampaikan di Singgahan itu apa Pak? Yang ada desa apa itu? Ya, kalau sudah monggo, tidak harus menunggu KUA revitalisasi, tidak harus. Ya, jadi semua harus bergerak. Seperti itu, apalagi ada penyuluh, manfaatkan SDM-nya. Kemudian bidang pemberdayaan wakaf, kita punya Badan Wakaf Indonesia yang setiap tahun alhamdulillah dibantu oleh pemerintah daerah. Kalau nanti yang mempunyai spesialisasi pemberdayaan wakaf, paling tidak kita memprogramkan satu desa ada berapa wakaf. Dampingi
sampai nanti berhasil menjadi sertifikat tanah wakaf. Nanti bersinergi dengan penyelenggara zakat dengan BWI. Kesulitannya apa? Sehingga tidak putus di tengah jalan. Ya. Kemudian bidang pemberdayaan ekonomi. Ini kami masih mencari formula yang pas itu seperti apa. Ya. Mungkin nanti bisa kerjasama dengan Basnas UPZ di kalangan yang terdekat dulu. Ya. Mungkin kita bisa minta gerobaknya, ya, untuk penjualan apa, kemudian nanti dibantu sambil diawasi. Ya. Bisa itu nanti. Dulu sudah pernah kita coba ketika kami di penyelenggara zakat. Kemudian bidang produk halal yang alhamdulillah sekarang sudah ada 8.000 sertifikat lebih. Tolong itu tetap nanti kita laksanakan, kita pantau, kita dampingi. Kalau memang produknya kok perlu dicarikan, kalau memang mereka betul-betul membutuhkan biaya untuk memperbesar ya produknya, ya monggo jenengan yang sudah ada di level kabupaten omongkan, bicarakan ke Basnas, ke UPZ semacam itu. Jadi keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat ini tetap akan bisa memberikan manfaat, walaupun tidak secara langsung panjenengan memberikan, tetapi panjenengan mencarikan terobosan. Sampai nanti orang-orang itu betul-betul di dalam pemberdayaan ekonomi dari yang mengkrik akhirnya nanti betul-betul akan bisa menghidupi atau menciptakan lapangan kerja di tengah-tengah masyarakat itu. Kemudian bidang moderasi beragama. Ya, ini alhamdulillah karena ini termasuk salah satu dari 7 prioritas ya program Kementerian Agama. Sekarang di setiap event, di setiap kegiatan yang diadakan oleh Balai Diklat pasti ada materi moderasi beragama. Dan ini sudah kita rasakan Bapak Ibu sekalian. Kita semenjak ya diterapkannya, disosialisasikannya terkait dengan moderasi beragama, kita sudah tidak mendengarkan yang namanya banyaknya bom-bom yang meledak di tempat ibadah. Betul apa enggak? Kemudian tahun yang kemarin, tahun politik, alhamdulillah sudah tidak ada lagi yang namanya apa? Dari caleg atau dari calon yang menggunakan identitas politik, identitas agama untuk kepentingan politik. Itu juga sudah tidak ada. Dan ini adalah imbas dari apa? Pelaksanaan setiap di event selalu ada materi moderasi beragama kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti terkait dengan masalah penguatan wawasan kebangsaan 4 pilar ini dari penyuluh yang mempunyai bidang ini harus memberikan penguatan di majelis taklim, di sekolah, di madrasah. Dan insya Allah kemarin kami kedatangan tamu dari Mabes Polri, ya. Insya Allah tanggal 27 akan mengadakan kegiatan di Kabupaten Tuban yang diundang adalah para khotib dan daiyah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar para khotib daiyah itu ketika memberikan materi khotbahnya tetap memberikan siraman yang adem, ayem, tidak menjadikan perpecahan semacam itu. Dan ini nanti insya Allah penyuluh akan kita undang, tetapi hanya perwakilan. Dan tugasnya nanti adalah bagaimana bersama-sama bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh pemateri dari Mabes Polri tanggal 27 insya Allah. Dan di Gresik, di Lamongan, Gresiknya sudah, kemudian nanti Lamongan, kemudian nanti di Tuban. Ya. Dan nanti yang diundang memang tidak seluruhnya, dipilih ya Pak Mas Dari, nanti kita petakan. Kemudian bidang
alhamdulillah luar biasa di Bimas ya, kerjasama lintas agama, kampung moderasi beragama, walaupun semuanya hampir se-Jawa Timur kan memang belum maksimal ya Pak Mas Hari ya, tetapi tetap insya Allah kita bersama-sama bagaimana program itu nanti sesuai dengan harapan kita semua ya. Nah ini nanti juga harus kita dukung bersama, karena memang beda kalau di Kabupaten Malang semua agama ada, tetapi kalau di Tuban ya, dua itu sebagai pilot project ya, yang memang di situ ada beberapa komunitas umat beragama, ya itu nanti yang harus kita garap sampai nanti betul-betul bisa menjadi contoh ya. Kalau bisa menjadi contoh di semua program. Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan ya Pak Ibu Bukhari ya, bersama dengan Tarim. Kalau perlu nanti kita bisa studi banding mungkin ke Malang atau kemana ya, seperti itu untuk meningkatkan asik-asik air dan sebagainya. Kemudian bidang pencegahan gerakan dan aliran keagamaan bermasalah, aliran sempalan ya. Aliran sempalan ini nanti akan dengan kerjasamanya adalah dengan kejaksaan, itu nanti ada yang namanya pakem ya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu ya, KTP-nya Islam tetapi ya amaliyahnya menyimpang dari ajaran Islam. Itu nanti kalau kita biarkan, kita tidak tahu, juga akan menjadi satu kekisruhan, ketidaknyamanan ya. Makanya seorang penyuluh itu harus peka, tidak boleh berdiam diri di rumah saja, tidak boleh. Penyuluh kalau omah nggak tahu betul-betul apa seperti itu ya. Kemudian bidang pencegahan ya, jadi narkotika, HIV, AIDS ya, ini luar biasa. Kita kadang-kadang tidak menyana, tidak menduga ya. Makanya kita tetap harus waspada dan berhati-hati. Kalau nanti yang mempunyai bidang ini, tadi sudah kita MOU dengan BMK, nanti langsung kita bisa merapat ya, menggandeng mereka di mana, di madrasah atau mungkin di sekolah kita punya guru agama banyak. Kalau itu nanti kita harus ada pemetaan dan programnya juga, semuanya juga harus punya program sesuai dengan spesialisasi. Kemudian yang ke-12 bidang haji dan umroh. Bidang haji dan umroh kami minta inovasi di PHU ketika kami diberi amanah menjadi kepala seksi. Itu adalah manasik haji sepanjang tahun, manasik haji mandiri sepanjang tahun. Tugasnya penyuluh wong durung haji kok urus haji. Sapa ngerti kok ya ketularan haji kan ngoten. Artinya saya minta kepala KUA bersama penyuluh, bersama nanti organisasi yang ada, BKMTI, KBIH, kalau nanti mengambil jamaah haji, estimasi keberangkatan tahun berapa? Kalau bingung ke Pelumpang, betul main Pelumpang aja, boten. Soalnya saya minta dulu itu. Jadi kurikulum manasik haji sepanjang tahun biar tidak bertabrak-tabrakan. Ya, kalau materi terkait rukun wajib haji ya jelas podo. Tapi di situ ada yang beda, pasti ada. Jadi kurikulumnya di situ kita ambilkan hasil dari kegiatan bintang pembimbing manasik haji. Yang insya Allah kadang-kadang tidak ada di KBIH, kadang-kadang tidak ada ketika mengikuti pemantapan manasik di KUA. Ya.
Dan ini harus diberikan penyadaran kepada masyarakat. Kita mengantisipasi ya, jamaah haji kita, terutama yang dipanggil mendadak itu adalah jamaah haji yang lansia, cadangan, penggabungan, pendampingan. Sudah merasa mampu ya, tapi nanti tolong penunjukan terkait dengan kepanitiaan dan lain sebagainya diserahkan kepada jamaah ya, diserahkan kepada jamaah, mau puasanan atau tidak puasanan monggo, ada berapapun yang penting program ini harus kita jalankan bersama karena ini juga amanat dari PMA. Kita jagani jamaah yang ada di wilayah Kecamatan Panjenengan, kadang-kadang karena dipanggil secara mendadak dia berpikirnya semacam ini, tidak berpikir saya itu bisa enggak, saya padahal tidak melaksanakan manasik. Yang penting dia berpikirnya semacam ini, aku saat ini dipanggil orang berangkat, dia aku tahu ngarepku sehat, dia aku murid sehat tuh, pas semacam itu. Sehingga kadang-kadang tanpa mengikuti bimbingan manasik, bismillah dia tetap berangkat. Dan dia tidak tahu apa yang dialami oleh jamaah itu. Ya. Makanya karena tugas penyuluh adalah memberikan pemahaman, memberikan penyuluhan dan lain sebagainya, ada 12 termasuk mengantisipasi hal-hal yang semacam ini. Dan insya Allah saya yakin panjenengan bisa bersama dengan KUA. Nah, dari 12 yang ada itu saya harapkan nanti Pak Mukim ya, nanti disetorkan ke Bimas nama-nama yang mempunyai tugas spesialisasi dari TUSID itu. Kemudian nanti dipetakan lagi binaannya itu ada 1000 sekian majelis taklim, apakah sudah tersentuh di wilayah kecamatan masing-masing tersebut ya. Majelis taklim bisa nanti dimasuki dari semua spesialisasi yang ada karena memang masyarakat butuh itu semacam itu ya. Jadi ini nanti akan menemukan banyak inovasi di masing-masing KUA yang ada. Kalau penyuluh gerak, KUA punya konsep sama dengan penyuluh, pasti nanti akan muncul banyak inovasi. Saya yakin. Tapi kalau semuanya tidur, ya inovasi itu kondi. Betul, kamu betul. Ya. Jadi saya tunggu setelah ini kemudian ada raker membahas terkait dengan program di masing-masing spesialisasinya tersebut. Kemudian untuk yang KUA, ya, saya harapkan untuk kepala KUA tidak usah menunggu kapan KUA saya ditunjuk sebagai KUA revitalisasi, tidak usah menunggu. Dan alhamdulillah itu sudah dimulai. Jenuh alhamdulillah, Pak Afif juga alhamdulillah. Yang tak sampaikan kan yang biasa mengeser, kemudian saya menjempol. Kalau saya tidak menjempol, saya di WA, aku tidak jempol. Ya apa begitu? Ya. Luar biasa itu, ya. Itu semangatnya, ya. Jadi tidak bisa menunggu. Kemudian yang perlu kita tingkatkan bersama-sama. Kalau yang KUA revitalisasi kan sudah jelas meningkatkan kualitas umat beragama, ada 4 tujuan untuk memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan keberagamaan terutama yang ada di kota, untuk memperkuat program dan layanan keagamaan. Tapi untuk memperkuat program dan layanan keagamaan tidak hanya KUA revitalisasi, semuanya. Dan tolong KUA ini, halo penyuluh itu tidak usah menunggu dipanggil kepala KUA, nek dipanggil gede rono,
Kepala KUA ini Ramadan, jenengan itu punya apa? Punya gagasan apa? Tolong itu dibantu KUA. KUA itu rumah panjenengan semua. Gak usah takut, itu bapak jenengan, ya. Gak usah sungkan ya monggo. Sungkan kan tidak mesti takutnya seperti itu. Dia punya gagasan apa? Pak, saya itu orang asli sini ya Pak. Ternyata masyarakat di sana itu membutuhkan ini Pak. Bagaimana kalau ini Pak? Nah, kok kepala KUA usah dulu kan aku paling dipindah. Gimana? Kalau ada KUA yang menyampaikan seperti itu ya laporannya ke Kasih Dinas. Seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat layanan keagamaan. KUA itu kepanjangan tangan dari Kementerian Agama. Ya. Makanya ada SDSN ya di KUA itu kan untuk apa? Pelaksanaan apa? Manasik haji. Ya, makanya saya kemarin juga minta semua KUA harus paham terkait dengan regulasi masalah haji. Kalau datang tidak usah jauh-jauh harus ke Kemenak, cuma tanya, saya tahu berapa berangkatnya. Kan di pusaka sudah bisa kita cek kan. Tidak pengen takut tanya haji, monggo jenengan mau tertentu bagian haji, nggak paham jenengan. Ini loh kepala KUA seperti ini. Lalu apa bosan? Pak, aku ini paling paham kok sih punya caranya Pak. Kok tidak salah kan? Jangan langsung mau loh tentu kok. Masya Allah, masa takut menutup loh dulu ngomong. Jadi, ayo kita, jadi layanan keagamaan semuanya dari kantor induk itu paling tidak kepala KUA itu harus bisa memahami. Ya. Kok saya masih dengar seperti itu sama nanti sama Pak Masari, ya kita pilih aja ya Pak ya kepala KUA. Ya, sehingga saya juga minta nanti ya memang terkait dengan anggaran untuk sarprasnya KUA itu sangat minim sekali. Tapi paling tidak ya saya karena yang moto itu Pak Iswoyo, jadi saya melihat di jenuh itu sudah luar biasa. Jadi walaupun tidak KUA revitalisasi, tapi untuk front office ya, kemudian layout balai nikah, ruang konsultasi itu paling tidak orang masuk itu sudah loh gitu loh ya, masuk kantor kayak gudang. Makanya ketika kami diamanai menjadi kepala kantor, yang saya pilih pertama bagaimana mempercantik pagar, kemudian mengecat yang beberapa tahun tidak pernah dicat, kan seperti itu. Yang penting cantik dulu. Masa orangnya ayu-ayu kantornya elek, kan gitu. Ya. Jadi menggolah, ayo insya Allah dengan kebersamaan. Kecuali kalau memang bangunannya itu mau roboh itu beda lagi loh ya. Kalau bangunannya masih kokoh, panjenengan itu masih bisa merawat. Kasihlah bunga-bunga apa? Apa bunga-bunga cinta jadi Bapak Jari? Oke, ya. Paling tidak masuk tuh tahu orang bunyinya sangat asri, rindang, ciptakan itulah di sana. Ya. Dan saya yakin panjenengan itu bisa. Ya. Ayo kita memulai menyongsong apa? Tahun baru Islam. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu, ya, penyempurnaan standar pelayanan publik pada KUA harus jelas. Melayani ini berapa menit, melayani ini dulu itu sudah. Nah sekarang diterapkan enggak? SPM-nya, ya, standar pelayanan masyarakat. Ada enggak? Masih terpampang di situ? Terpampang saja? Nah, nanti mau jalan-jalan sama Pak Mas dari melihat. Kemudian karena ini
masuk di era digitalisasi, transformasi digital, dan penguatan program. Saya harapkan setiap KUA punya satu inovasi program yang kaitannya dengan fungsi penyuluh atau yang lainnya. Kita tunggu. Jadi gak ketemu koncone wae, koncone dhewe inovasi wae ngono. Dikeblok kan ngono. Ya kita juga harus punya. Kalau dia yang lain punya, kenapa kita tidak punya? Kemudian capacity building. Jadi proses peningkatan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, sikap, attitude dan perilaku terhadap petugas KUA. Ini barusan saya minta sama kepala KUA karena keluarganya sangat besar sekali, baik itu penyuluh PNS, penyuluh P3K, kemungkinan juga ada P3N atau apa ya, yang kaitannya dengan mengurus pernikahan. Tolong jenengan harus tegas. Jenengan harus tegas. Ya. Untuk nikah di kantor itu berapa? Nikah di luar itu berapa? Jangan sampai mentarget di luar itu. Ya. Ojo gawe perkara semacam itu. Dan itu panjenengan setiap paling tidak 1 minggu sekali harus rapat, paling tidak Senin. Jadi kan nggak ada apel. Senin pagi, ya. Masuknya kan 7:30. 7:30 kira-kira kepala KUA-nya sudah berada di tempat atau belum? Sudah yang sudah. Ya. Saya harapkan paling tidak 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ada rapat evaluasi yang melibatkan semua yang membantu KUA, tidak hanya PNS atau pegawai yang ada di situ. Kita evaluasi sehingga ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik dari keluarga kita, dari masyarakat, langsung kita bisa mengantisipasi. Ya. Kalau tidak, itu nanti, Masya Allah, apalagi di era medsos seperti ini. Kita sudah sering, Pak Mas Hari sudah sering mengingatkan panjenengan. Tapi yang namanya orang banyak, ya kadang-kadang, makanya kita mencoba untuk mendisiplinkan, ya. Jadi terkait dengan kedisiplinan, undangan rapat, kita evaluasi program 1 bulan itu nanti yang seperti apa, yang mingguan itu yang seperti apa. Walaupun tidak lama, yang penting kita tanya, oh pekerjaanmu bagaimana, oh ini bagaimana, oh ini bagaimana. Ada masalah enggak? Kalau ada masalah, kalau bisa diselesaikan di lingkup keluarga KUA, silahkan. Kalau tidak bisa, berarti harus diangkat ke kabupaten, ke seksi. Nanti insya Allah seksi pasti akan membicarakan di jajaran pimpinan semacam itu. Itu yang kita harapkan bersama-sama. Ya. Kemudian dalam rangka meningkatkan SDM, tolong nanti Bapak Apri, ya, nanti juga memetakan apakah terkait dengan layanan yang dilakukan oleh KUA yang ada di Kabupaten Tuban, apakah sudah masuk kategori layanan prima. Layanan prima itu yang seperti apa? Kalau memang perlu dibintek, ya nanti tolong nanti kerjasama dengan Balai Diklat atau apa. Ya. Kemudian nanti terkait dengan masalah administrasi. Kalau memang masih diperlukan terkait dengan peningkatan SDM kaitannya dengan administrasi, ya tolong nanti ada bintek administrasi, bintek standar terkait dengan penyuluh itu nanti seperti apa. Jadi insya Allah kalau kita selalu update terkait dengan peningkatan kompetensi, saya yakin nanti pikiran kita ini tidur pun itu akan membawa inovasi. Hari turu itu saya besok apa kan seperti itu. Ya. Tapi kalau kita merasa
sudah puas dengan yang kita hadapi, yang kita miliki saat ini, ya sudah. Besok apa? Ya sama saja. Jadi momentum yang namanya peringatan Muharram itu tidak ada imbasnya. Jadi mewujudkan SDM yang unggul dan berkualitas akan sangat jauh dari harapan. Kalau kita tidak ingin merubah bagaimana kita bersama-sama menggali potensi kita, menggali potensi diri kita, kemudian kita implementasikan dalam bentuk program, kemudian kita berikan bersama-sama ke masyarakat. Itu nanti baru bisa berubah Kementerian Agama, ya, akan menjadi lebih baik. Ya. Jadi saya sekali lagi minta dengan hormat, karena KUA, penyuluh ini adalah termasuk garda terdepan dari kantor Kementerian Agama. Ayo kita bergerak bersama-sama. Insya Allah yang di induk pun akan mencoba untuk mengevaluasi semua program-program yang ada terkait dengan kepegawaian, terkait dengan SKP. Insya Allah nanti akan ada pendampingan sampai nanti ke KUA. Dan yang nilainya kita itu sangat rendah, termasuk nanti penyerapan DIPA, karena di Satker itu sangat rendah. Masalahnya itu apa? Kita evaluasi bersama, sehingga apa yang diinginkan oleh pemerintah termasuk Kementerian Agama, baik yang ada di pusat maupun yang ada di wilayah, yang sudah memberikan tunjangan kinerja kita yang luar biasa, nanti betul-betul bisa terwujud apa yang diharapkan bersama. Kalau tidak, ya tidak bisa. Jadi merubah itu dari diri kita, dari mulai diri kita. Menyuruh datang 7:30, tapi tekani kepala KUA jam 9:30. Ditakoni nanti kesana kemari, kesana kemari. Ya. Ya gua tekan dulu ini. Yang jelas saya hanya minta itu bersama dengan panjenengan, bersama dengan Kasih Dimas, kita ingin ada perubahan yang lebih baik. Kita manfaatkan SDM ini yang luar biasa untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban. Siap apa boten jenengan? Berarti setelah ini harus ada pemetaan. Nama-nama harus jelas siapa yang ini, siapa yang itu. Insya Allah kita tidak lanjuti di raker yang kedua. Ada presentasi dari masing-masing kelompok spesialisasi tersebut. Okay. Nanti seperti itu. Dan saya juga menunggu actionnya kepala KUA tidak harus menjadi revitalisasi, tetapi ada inovasi di masing-masing KUA yang ada di Kabupaten Tuban. Tidak tahu apa Pak Fatur mau inovasi apa dengan monggo kita tunggu. Insya Allah banyak sekali yang diharapkan oleh masyarakat terhadap panggilan semua. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir sekali lagi kami atas nama kepala kantor mengucapkan banyak terima kasih kepada panggilan semua, terutama kepala KUA yang memang SDM yang ada di situ amat sangat terbatas sekali di Panas ya, sehingga kadang-kadang harus berlari-lari dan lain sebagainya. Itu saya ibaratkan saat ini di Kemenak itu mestinya ada 8 jajaran pimpinan, tetapi kita hanya tinggal 3 orang, kepala dan 2 kepala seksi. Tetapi pekerjaan yang kami lakukan tidak ada bedanya dengan kasih yang utuh. Makanya bagaimana kita bisa kerjasama yang baik, memanage semua, membagi tugas sesuai dengan tusinya. Insya Allah dengan seperti itu, insya Allah akan lebih mudah. Dan yang terpenting kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita ikhtiarkan bersama untuk kebaikan ini selalu dimudahkan. Amin. Amin. Sekali lagi mohon maaf apabila ada banyak perkataan kami yang Bu Umi mesti jalur otot gak jalur aku ingin ada perubahan, merubah mindset gitu aja. Ya, itu aja. Ya. Jadi
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.